menyampaikan khutbah. Innallaha qad adhaba ankum, sesungguhnya Allah telah membersihkan dari kalian, membuang dari kalian aibatal jahiliyah, aib keburukan masa jahiliyah, wa ta'adzumaha bil ajdad, dan Allah telah menghilangkan rasa bangga dengan nenek moyang. An-nasu li Adam, manusia itu berasal dari Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu diciptakan fisiknya, jasmaninya dari tanah. Wala fadla li Arabiyyin ala ajamiyin, tidak ada keunggulan bagi orang Arab mengalahkan selain Arab. Wala li aswada ala ahmara illa bitaqwa, tiada keunggulan yang berkulit hitam mengalahkan kulit yang merah, kecuali hanya dari sisi takwanya kepada Allah, tinggi dan rendahnya manusia. Bayangkan 15 abad yang lalu Islam membukakan mata manusia. Manusia semuanya dari Adam, keturunan Nabi semua, ini semua keturunan Nabi. Nabi siapa? Adam alaihis, bersyukur, alhamdulillah, semua mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Maka yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah bukan hitam putihnya, bukan Arab, bangsa Arab atau bangsa yang lainnya, takwanya, takwa tunduk kepada Allah. Nah, jasmani kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, selama ini setiap hari mana yang paling kita perhatikan, jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Ibu-ibu baru selesai masak udah mikir lagi, apa ya buat siang ya? Gak imbang kalau begitu. Belum mengenal diri yang hakiki. Jasmani kita diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Jasad kita nanti akan menjadi makanan cacing belatung. Oh, kalau begitu jangan perhatikan. Itu amanah dari Allah. Jasmani kita amanah dari Allah, jangan dicampakkan, bahkan jangan dirusak. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan jerumuskan, jangan rusak diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Sehingga Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW harus memperhatikan aspek jasmani ini. Makan, minum yang halal, yang thayyib, jangan yang merusak. Kenapa? Amanah dari Allah. Jangan sampai ada orang, ini fisik saya, jasmani saya, mau dirusak gimana saya? Mau makan minum narkoba gimana saya? Nah, ini yang nggak paham, nggak mengenal diri. Jasad kita amanah dari Allah, mata amanah dari Allah, telinga amanah dari Allah, tangan kaki amanah dari Allah. Maka jaga oleh kita, jasmani kita harus sehat, jasmani kita harus kuat. Nah, ini adalah bagian dari unsur, bagian dari elemen diri kita. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau sehat ngajinya kenceng nggak? Sholatnya tegak nggak? Tahajudnya semangat nggak? Coba kalau fisiknya sakit, perlu kita fisik kita rawat, jaga, amanah dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, dalam pandangan atau istilah ilmu tasawuf, unsur kedua dari manusia adalah ruh.
Ruh. Ruh itu apa? Inilah yang ditanyakan dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 'anir ruh, tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wah, Bapak Ibu sekalian, berbicara ruh, orang barat, saintis, angkat tangan, dari apa ruh itu? Pertanyaan 15 abad yang lalu sampai hari ini sudah maju kemajuan teknologi, belum bisa terjawab apa ruh, apa substansi, apa esensi ruh itu, apa hakikat ruh itu. Maka jawabannya, kul ar-ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhanku. Itu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini belum terjawab apa hakikat ruh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini elemen yang kedua, ruh. Ruh dijelaskan, ruh itu berasal dari tiupan Allah. Ini elemen yang kedua, merupakan potensi besar. Idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nabi Adam alaihissalam ketika penciptaannya dibuat jasadnya dari tanah, setelah sempurna ditiupkan oleh Allah ruh hidup. Demikian pula ya, kita di usia 3 bulan dalam kandungan sang ibu, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, jadi kehidupan. Jadi roh itu langsung Allah tiupkan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Makanya bingung, seperti apa ruh itu, kelihatan nggak? Ibu-ibu kalau ada orang meninggal, ruhnya kelihatan ngapung nggak? Ya. Atau ya, ada orang eksperimen, orang ketika sakaratil maut dimasukkan ke dalam peti yang rapat supaya ruhnya nggak keluar. Nggak bisa, lembut sekali. Jadi ruh ini ciptaannya lembut sebab Allah yang meniupkan. Dan ruh inilah yang pernah bermusyahadah, menyaksi kepada Allah. Surah Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Para mufassirin menjelaskan, ketika ruh ditanya semua ruh oleh Allah, Allah berdialog, mengajak dialog dengan ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, pencipta kalian? Qalu, menjawab semua ruh termasuk kita, di antaranya ruh kita. Bala, tentu, benar, iya, syahidna, kami bersaksi engkau penciptaku, engkau Tuhanku, engkau Robku. Tanpa terkecuali semua ruh manusia yang ditiupkan oleh Allah pernah bersaksi bahwa Allah adalah sebagai sang pencipta, Allah adalah sebagai Tuhan, Allah adalah sebagai Rabb. Ini ruh manusia. Lalu yang ketiga adalah al-qalbu. Al-qalbu terjemahkan dengan hati. Apa hati itu? Fungsinya adalah tempat berlabuhnya cahaya Allah. Qalbu, tempat
berlabuhnya cahaya Allah. Apa cahaya Allah itu? Petunjuk. Jadi petunjuk Allah, cahaya Allah masuk ke dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala nur fi qalbil mu'min in pasahawan syarah." Apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati, in pasahawan syarah, maka hati itu akan riang gembira, akan berjiwa besar, lapang dada, nggak sempit dada, pingin